Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifdah Zudiah di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Rabu 28 Mei 2025. Gimana nih kabarnya Baraya Priangan TV? Semoga dimanapun Anda berada sedang dalam keadaan sehat walafiat agar bisa selalu menyaksikan tayangan-tayangan menarik dan terhangat dari channel Priangan TV. Nah, seperti biasa nih di kesempatan kali ini saya tidak akan mengulas sendiri, tapi ditemani oleh rekan saya, Saudari Rosmayanti. Ya Teh. Ya, kita akan ulas ya hari ini. Oke, ya. Sejumlah berita terhangat dan menarik yang sudah datang dari wilayah Priangan Timur, mulai dari Kota Tasikmalaya hingga Kabupaten Pangandaran akan kita ulas. Dan di sini langsung saja kita ke halaman utama. Di sini ada berita datang dari wilayah Garut, yang mana kepala sekolah di Garut keluhkan pungli PIP aspirasi. Di sini ternyata PIP ini terjadi pemotongan hingga 50%, yang pastinya PIP ini akan berdampak kepada apa yang diterima oleh siswa yang memang berhak mendapatkan PIP tersebut. Kita bacakan terlebih dahulu. Sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Garut mengaku resah dengan adanya program Indonesia Pintar Aspirasi. Hal ini menyusul adanya pemotongan bantuan hingga 50% yang disebut-sebut dilakukan oleh pihak pengusung bantuan. Para kepala sekolah mengaku selalu jadi korban akibat adanya pemotongan dana bantuan PIP aspirasi ini. Mereka selalu menjadi sasaran tudingan, baik oleh pihak yang mengaku wartawan maupun aparat penegak hukum. Rombongan orang yang mengaku wartawan sering datang ke sekolah untuk mempermasalahkan pemotongan tersebut. Tak hanya itu, lebih parahnya lagi, pihak sekolah bahkan dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya. Padahal, mulai proses pendatangan calon penerimaan bantuan hingga pencairan dana PIP aspirasi, diakuinya pihak sekolah sama sekali tidak tahu menahu. Ya, dengan berita ini yang sudah kita dengar, tentunya ini kita berharap yang terbaik bagi petugas agar bisa menyalurkan dana PIP ini semestinya, dan juga tidak ada tudingan-tudingan lain yang sebetulnya itu ada aparat atau petugas khusus untuk menyalurkan dana PIP. Dan semoga dana PIP ini bisa tersalurkan lagi secara merata di daerah-daerah, wilayah-wilayah yang memang membutuhkan, khususnya sekolah-sekolah yang memang membutuhkan dana PIP. Oke, Teh, beralih ke berita selanjutnya. Oke, di berita selanjutnya berarti di Kabupaten Tasik ada informasi yang memprihatinkan, tapi memang masih menjadi tanda tanya semua orang ya. Di sini ada informasi bahwa belasan siswa dan guru keracunan cilok, 13 orang masih dirawat ya. Faktor penyebabnya ini lucu ya, karena memang agak lucu karena cilok yang bisa meracuni mereka adalah cilok yang dibuat sendiri, Teh Rifda. Oh, gitu. Iya, jadi kita akan bacakan dulu informasinya ya. Di sini kejadian keracunan massal terjadi di SMA Peradaban di Desa Cintabodas, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, di mana sebanyak 19 orang terdiri dari siswa, guru, juga beberapa siswa lainnya itu dilarikan ke Puskesmas Culamega setelah mengalami gejala mual, pusing, juga demam tinggi usai menyantap cilok buatan sendiri yang memang dibuat di asrama sekolah. Jadi ini kejadian yang memang biasanya kan memakan sesuatu keracunan karena memang kita membeli ya, membeli dari orang. Kalau ini cilok yang dibuat itu adalah cilok yang memang dibuat oleh mereka sendiri, yang dimakan oleh para guru juga siswa. Sebetulnya dari informasi yang kami dapatkan ini ada 34 orang baraya yang menyantap cilok buatan mereka masing-masing. Namun yang dilarikan ke Puskesmas Culamega itu baru sekitar 13 orang. Jadi masih ada kemungkinan untuk pasien bertambah, tapi sejauh ini dari informasi yang didapatkan masih dalam proses penyelidikan, kemudian pengumpulan barang bukti, dan masih ada juga proses yang dilakukan oleh pihak berwajib untuk menganalisis ke bagian kesehatan ini kiranya apa yang menjadi penyebab cilok yang dibuat ini bisa meracuni para guru juga para siswa di daerah tersebut ya, karena memang langka sekali ya biasanya yang membuat keracunan itu adalah makanan yang kita beli dari orang lain. Kalau ini yang dibuat sendiri gitu. Cuman memang
cilok yang dibuat ini tuh jadi dibuat pada hari ini misalkan, tapi dimakan di hari esok. Jadi ada selang 1 hari dari setelah pembuatan, jadi tidak langsung dimakan. Nah, mudah-mudahan kita doakan dengan adanya informasi ini dari para pasien ya yang sedang mengalami keracunan, mudah-mudahan bisa kembali disehatkan. Amin. Dan apa yang faktor penyebab yang menjadikan mereka keracunan juga bisa cepat keluar hasil gitu ya, biar semua pihak juga tahu apa yang menjadi faktor penyebab mereka bisa keracunan karena makanan yang dibuat sendiri gitu ya. Baik, boleh dilanjut Tarif dah. Oke, kita beralih ke wilayah Sumedang nih Badaya, yang seperti kita ketahui bahwa memang gubernur kita ya Teh itu sedang menjalankan program yang barak militer ya Teh, pembinaan karakter di barak militer. Nah, di Sumedang ini sudah hampir selesai tahap 1, di mana di sini informasinya program barak militer tahap 1 segera berakhir. Puluhan peserta mulai jalani psikotes akhir. Seperti kita ketahui bahwa memang yang mengikuti program pembinaan karakter di barak militer ini kurang lebih dari informasi yang terakhir kita dapat memang sekitar puluhan siswa gitu ya yang tergabung dalam barak militer ini. Nah, ketika sudah hampir akhir ini memang ada tahap psikotes untuk memastikan kondisi gizi, mental dan sebagainya sang anak ini tetap baik dan prima. Di sini diinformasinya bahwa menjelang berakhirnya masa pembinaan karakter di markas Kodim 0610 Sumedang, seluruh peserta kini harus menjalani proses pemeriksaan akhir di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadi Kusuma Sumedang. Pemeriksaan akhir ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik, gizi, dan mental siswa setelah mereka menjalani masa pembinaan di barak militer. Seperti disampaikan Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir saat meninjau proses pemeriksaan akhir terhadap para siswa peserta program pembinaan karakter di RSUD Umar Wirahadi Kusuma Selasa 27 Mei 2025. Di sini Bupati Sumedang mengatakan bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan program ini, maka para peserta harus diperiksa lagi. Hasil pemeriksaan akhir ini nantinya akan kita bandingkan dengan hasil pemeriksaan awal sebelum mereka mengikuti program ya. Tentunya juga ini menjadi informasi bagi para orang tua ya Teh, yang memang karena belum semua wilayah menerapkan program pembinaan karakter di barak militer ini. Nah, ini juga menjadi informasi tambahan untuk para orang tua yang memang anak-anaknya ini bermasalah ya Teh. Betul. Dan ternyata tahap seleksinya ini, tahap pembinaannya ini tidak hanya begitu saja ketika mereka setelah mengikuti pembinaan karakter, tapi setelahnya juga ada tahap pemeriksaan psikotes, bagaimana sang anak ketika awal masuk seperti apa dan kembali lagi kepada keluarga, kepada orang tua itu dengan kondisi yang baik. Kita juga doakan ya Teh, semoga wilayah-wilayah lain di Jawa Barat ini bisa segera melaksanakan program dari Gubernur Jawa Barat ya Teh, agar makin banyak nih anak-anak muda yang berkarakter dan juga bisa sesuai dengan moral kehidupan kita. Oke Teh, mungkin ada informasi selanjutnya? Baik, di informasi selanjutnya ini ada beberapa kabar baik ya, termasuk tidak hanya datang dari wilayah Kabupaten Tasik, termasuk di pemerintah Ciamis juga Kota Tasikmalaya yang sama-sama mendapatkan penghargaan ya. Di sini saya bacakan dulu. Bukti komitmen pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya raih WTP ke-6 kalinya secara berturut-turut. WTP itu apa? Kita akan bahas dulu Baraya. Kabupaten Tasikmalaya kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan untuk ke-6 kalinya setelah sebelumnya juga pernah mendapatkan dan secara berturut-turut sejak tahun 2019 Pemkab Tasikmalaya berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintahan daerah atau LKPD tahun anggaran 2024. Di sini juga disampaikan bahwa penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dilakukan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Senin 26 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga didampingi oleh wakil hadir juga di sini Muhammad Zain yang memang mewakili Bupati Tasikmalaya. Kemudian juga ada dari Inspektur Daerah yang memang juga hadir juga dari Kepala BPKPD Roni
Sahroni ya, karena memang Sekda Muhammad Zain juga di sini mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian yang menurutnya opini WTP ke-6 ini memiliki makna yang lebih istimewa karena diraih tanpa adanya catatan atau temuan signifikan dari auditor BPK. Nah, mendengar informasi yang barusan, Bara juga bisa melihat ini di potret koran kami. Ini ada jajaran dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya beserta jajaran, terus juga di sini ada penerimaan penghargaan yang ke-6 kalinya yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, raih WTP ke-6 ya secara berturut-turut sejak tahun 2019. Ini luar biasa sekali karena ternyata tidak hanya Kabupaten Tasik, Ciamis juga sama, termasuk Kota Tasik juga, kota kita mendapatkan penghargaan yang sama gitu. Tentunya dalam hal ini kita perlu mengapresiasi juga karena memang berhubungan dengan WTP ini adalah hal yang membanggakan ya tentunya, karena memang tadi berbicara soal opini wajar tanpa pengecualian. Jadi tentunya ini menjadi inspirasi juga untuk beberapa daerah lainnya ya yang telah menerima penghargaan, dan mudah-mudahan dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh BPK RI ini tentunya menjadi pendorong semangat yang lebih maju lagi untuk beberapa kota dan kabupaten yang ada di Indonesia gitu. Mungkin itu saja, Tarifda, ada lagi? Sudah, informasi penutup mungkin ya. Berarti yang barusan menjadi informasi penutup ya. Oke ya, mungkin Baraya itu dia tadi sejumlah berita ya Teh yang sudah kita ulas, dan seperti biasa nih Baraya, agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya, dan untuk tadi berita yang sudah kita ulas ini agar mengetahui kelanjutan beritanya ya Teh, mengetahui kelanjutan beritanya dan juga mendapatkan kejelasan seputar berita yang sudah tadi kita ulas, itu bisa dicek di portal kabarpriangan.pikiranrakyat.com. Dan jangan lupa juga agar tidak ketinggalan informasi menarik dan terhangat lainnya, bisa di subscribe channel Priangan TV ya Teh, channel Priangan TV, dan juga jangan lupa di like, share, dan juga komen. Ya mungkin sekian dari saya, sampai berjumpa di episode berikutnya. Saya Rifda Zunia pamit undur diri. Saya Rosmanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.